dalam tahap tercapai, malah di 2025 ini kita akan menjadi tuan rumah Kejurnas kelompok umur yang ke-19. Dipercaya oleh pengurus pusat akan diselenggarakan di Banten. Nah, artinya ya semua program ini sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti bisa kita tingkatkan lagi lah. Walaupun Banten kan luas nih. Banten kan luas, ada 8 kota kabupaten. Kami saat ini baru terkonsentrasi di Tangerang Raya. Tapi nggak nutup kemungkinan nanti kami akan geser ke Halo teman-teman, selamat datang di podcast olahraga informatif KONI Provinsi Banten. Kali ini kita akan membahas seputar dunia olahraga yang inspiratif dan inovatif. Bersama saya Belinda Eka Mulyana yang akan menemani episode kali ini bersama Bapak Arsani. Ya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Arsani Maidi. Saya sebagai perintis juga di Federasi Panjat Tebing Indonesia di Provinsi Banten. Saya juga pendiri juga di Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Tangerang. Terus saat ini dipercaya juga menjadi anggota pengurus KONI Provinsi Banten di masa bakti 2021-2025 ini. Kali ini Bapak selaku Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Provinsi Banten ya Pak ya? Yeah. Oke. Biasa Bapak kesibukannya apa aja Pak kalau misalnya selaku Ketua dan pimpinan di Federasi Panjat Tebing Banten gitu? Ya biasa, kita selaku Ketua Harian harus bisa memanage program kerja, kepengurusan hariannya, karena sebagai panglima lah ya, sebagai panglima sebuah organisasi, motor sebuah organisasi ada di ketua hariannya, begitu. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa keseharian Bapak selaku ketua dari Federasi Panjat Tebing ini, menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak perkembangan dari olahraga panjat tebing di Indonesia saat ini? Perkembangan olahraga panjat tebing Indonesia sangat berkembang, saya melihat. Apalagi terakhir dengan adanya atlet dari Indonesia yang meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024, begitu. Ini menjadi momentum yang sangat berharga, yang sangat luar biasa bagi dunia olahraga panjat tebing di Indonesia umumnya. Oke, berarti sejauh ini sudah ada perkembangan ya Pak, apalagi sudah ada yang mewakilkan cabang olahraga dari Indonesia ke Olimpiade Paris. Selanjutnya apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi dalam proses perkembangannya di panjat tebing sampai pada akhirnya Indonesia berhasil mewakilkan dan mendapatkan medali? Tantangan yang sangat dirasain di olahraga panjat tebing itu sebenarnya terkait dengan sarana dan prasarana. Karena olahraga panjat tebing itu tidak bisa dilatih kan, atau berlatih pada sebuah tempat yang umum, di lapangan contohnya, atau di sebuah gedung, kan tidak. Dia harus benar-benar memiliki sarana prasarana yang spesifik, yang sesuai dengan olahraga panjat tebing, yakni jenis wall climbing, yang berukuran standar, sekian tingginya, sekian lebarnya, begitu. Artinya ini tantangan utamanya, bagaimana olahraga panjat tebing itu bisa berkembang jika ada sarana dan prasarana. Berarti tantangan utama yang dihadapi dalam proses perkembangannya itu yang utama adalah di sarana dan prasarana ya Pak ya? Betul. Oke, selain daripada sarana dan prasarana, biasanya program-program apa sih Pak yang sedang Bapak rancang atau mungkin sedang dijalankan untuk memperkenalkan cabang olahraga ini kepada generasi-generasi muda yang mungkin memiliki minat untuk berkecimpungan mungkin? Ya, sebenarnya kita di Banten ini sudah ada ikon atlet panjat tebing kelas dunia. Namanya Raja Salsabila. Dia ini sudah pernah meraih medali emas di Asian Games, sudah pernah meraih emas di PON,
sudah beberapa kali medali emas di World Cup, dan terakhir dia menjadi atlet Olimpian, yakni atlet panjat tebing Indonesia yang mewakili Indonesia pada saat Olimpiade di 2024 kemarin. Ini modal utama kita. Modal utama kita sebagai dunia olahraga panjat tebing buat menjual sebuah ikon buat generasi muda. Nah, selain itu kami memperbanyak klub. Bagaimana klub ini bisa banyak di Banten umumnya, khususnya di kota-kota kabupaten yang ada, sehingga dengan banyak klub maka nanti cepat tersentuh si posisi orang-orang yang akan berlatih ini. Yang ketiga, kita memperbanyak event. Di Banten sudah 3 kali ngadain event. Di 2023 kita ngadain event 2 kali, Nasional Open KU dari pengurus pusat resmi. Terus kita ngadain Open Nasional juga. 2024 terakhir kemarin Open Nasional juga. Nah, jangan lupa yang alhamdulillah 2025 ini kita akan melaksanakan yang namanya Kejurnas kelompok umur. Kejurnas resmi yang ke-19 yang ditunjuk adalah Provinsi Banten sebagai tuan rumah. Nah, ini ajang-ajang kompetisi-kompetisi seperti ini menjadi media kita buat memperkenalkan olahraga panjat tebing langsung kepada masyarakat di Banten khususnya, gitu. Oke, berarti program-program yang saat ini dijalani selain daripada memperbanyak klub-klub, lalu mengadakan beberapa event gitu ya Pak ya. Apakah sejauh ini program-program yang dilakukan menurut Bapak sudah di tahap yang mulai tercapai atau meningkat pesat seperti itu? Posisi saat ini ya sudah dalam tahap tercapai. Malah di 2025 ini kita akan menjadi tuan rumah Kejurnas kelompok umur yang ke-19. Dipercaya oleh pengurus pusat, akan diselenggarakan di Banten. Nah, artinya ya semua program ini sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti bisa kita tingkatkan lagi lah. Walaupun Banten kan luas nih. Ada 8 kota kabupaten. Kami saat ini baru terkonsentrasi di Tangerang Raya. Tapi nggak nutup kemungkinan nanti kami akan geser ke wilayah-wilayah barat sini kan. Ke kota Cilegon atau ke Pandeglang atau ke Serang Raya begitu, demi pemasaran panjat tebing di Banten. Gitu. Sejauh ini berarti sudah banyak ya Kak, ya Pak, untuk minat di panjat tebing sendiri. Selanjutnya bagaimana Pak proses seleksi atlet untuk tim nasional yang akan dikirimkan untuk perlombaan seperti itu? Adakah proses seleksi yang cukup spesifik atau ini hanya bisa dilakukan di olahraga ini gitu? Kalau untuk saat ini di pengurus pusat itu mengenal ada 2. Yang pertama ada yang namanya Platnas, tim utama dia. Ada lagi dia itu berbekal dari ranking atau poin setiap atlet. Karena semua atlet di Indonesia itu ada ranking. Dan itu menjadi bahan buat pengurus pusat apabila mengikuti kejuaraan ke luar negeri. Contoh, tahun kemarin ada atlet pelajar kita namanya Ica, SMA 2 Kota Tangerang. Dia mewakili Indonesia untuk ikut di olahraga di Cina yang bernama IOT Climbing Championship begitu. Tetapi untuk pelapis utama ada yang namanya Platnas, timnas nasional itu ada. Nah, saat ini timnas kita ada atlet asal Banten, yakni Raja Salsabila begitu. Ica tadi ya Pak? Raja Salsabila. Raja Salsabila beda? Beda lagi ya, betul. Oke, berarti ada proses seleksi yaitu Platnas untuk melakukan proses seleksi untuk dikirim ke luar negeri. Di panjat tebing. Betul. Karena panjat tebing ini kan menjadi olahraga super prioritas. Sama kayak angkat besi dan bulu tangkis. Dia pelatnasnya jaga panjang, tidak terputus begitu. Jadi atlet-atlet yang masih pelatnas itu selama ini nggak pernah pulang ke kampungnya. Pulang ke kampungnya paling lebaran sama akhir tahun begitu aja. Biasa periode waktunya berapa tahun atau berapa bulan gitu? Sepanjang tahun. Ya, contoh Raja Salsabila dari tahun 2017 nggak pernah selesai sampai sekarang. Pelatnas jangka panjang namanya. Itu ada di 3 cabang olahraga itu. Ada di angkat besi, bulu tangkis, dan panjat tebing. Gitu. Oke.
Berarti untuk saat ini proses seleksi masih terus dilakukan ya Pak untuk Betul. mencari bakat-bakat hebat dari warga-warga Indonesia, terlebih Iya. generasi muda untuk mewakili Indonesia gitu ya Pak. Betul. Selanjutnya apa yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur olahraga panjat tebing di Indonesia ini sendiri Pak? Selain kita bertopang dan berharap dari anggaran APBD setiap provinsi, kota, dan kabupaten, kemarin Bu Ketum kita, Bu Yeni Wahid, sedang menandatangani kerjasama dengan Alfamart, akan mencoba membuat kayak mini climbing wall di setiap Alfamart yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa sukses. Jika ini sukses ya terbayangkan kan, ada berapa Alfamart, ada mini climbing buat warga sekitarnya kan, buat climbingnya begitu. Oke, berarti ada beberapa yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur terlebih di panjat tebing ini, karena mungkin di beberapa fasilitas daerah masih belum ada ya Pak. Betul, Tapi ya. kita doakan saja teman-teman, semoga goal ya Pak Ya. untuk persetujuannya. Lalu sejauh mana sih Pak olahraga panjat tebing di Indonesia ini berpartisipasi dalam kompetisi internasional dan bagaimana hasilnya? Sudah berapa total medali yang didapatkan mungkin? Iya. Selama ini semenjak tahun 2018, panjat tebing selalu meraih medali emas di Asian Games untuk level Asia ya. Nah, semenjak tahun 2024 kemarin, panjat tebing sudah menyumbang medali emas untuk di Olimpiade. Ini bicara internasional ya, multi event, Asian Games maupun SEA Games. Ya, SEA Games juga sama. SEA Games malah terakhir panjat tebing Indonesia menyapu bersih semua medali emas, sehingga beberapa periode ini SEA Games tidak pernah dipertandingkan oleh tuan rumah. Nah, untuk single event selama ini setiap single event selalu dapat medali emas gitu. Baik itu atlet secara umum dimiliki Indonesia maupun atlet kita juga sama nih yang asal Banten, Reza Sabila. Kemarin terakhir dia mendapat medali emas di Arab, di Neom Best Games namanya, di Arab Saudi. Oke, berarti sejauh ini olahraga panjat tebing di Indonesia ini dalam kompetisi sudah cukup baik ya Pak, bahkan bisa dikategori sangat amat baik karena selalu membawa pulang medali ya Pak ya. Betul, makanya panjat tebing menjadi salah satu cabang olahraga super prioritas. Ada 3 cabang olahraga, angkat besi, badminton dan panjat tebing, begitu. Berarti sudah sejauh ini kan sudah sangat baik ya Pak. Apa sih Pak harapan pengurus terhadap keberlanjutan prestasi olahraga panjat tebing di masa depan? Ya sederhananya kami sih sebenarnya tetap minta dukungan penuh ya, dukungan penuh, baik itu dari Kemenpora untuk teman-teman PTI pusat maupun Dispora provinsi seluruh Indonesia. Karena apalah daya, teman-teman pengurus kan hanya memiliki sebuah kemampuan sumber daya manusianya saja, kemampuan waktu, dedikasi terkait dengan anggaran ya masih besar, topangan dari APBN maupun dari APBD begitu. Ke depan ya mudah-mudahan keterlibatan pihak swasta akan terus masuk ke dunia panjat tebing, karena panjat tebing sudah meraih medali emas di Olimpiade kemarin. Mudah-mudahan, dan saat ini sudah mulai pihak swasta sudah masuk ke dunia panjat tebing jadi sponsor. Oke, jadi untuk harapannya sangat amat besar ya Pak daripada teman-teman pengurus kepada seluruh masyarakat gitu kan. Selanjutnya bagaimana cara pengurus berkolaborasi dengan klub-klub panjat tebing lokal untuk pengembangan olahraga ini Pak? Kolaborasi dibangun dengan cara, contoh mempermudah klub-klub dalam hal pendiriannya, tidak mempersulit, ya kan. Terus membina teman-teman klub dalam hal pengikutan kapasitas diri mereka, baik pelatih maupun yang lain-lainnya. Dengan cara kami membuat pelatihan pelatih, baik itu level berapa levelnya, level 1, level 2, level 3, gitu. Yang keempat, ya memfasilitasi teman-teman klub dalam rangka membuat sebuah event
dengan cara kami mendukung dari tataran teknisnya, juri dan wasit begitu selama ini. Tapi sejauh ini untuk kolaborasi bersama klub-klub lokal itu masih terus berjalan kah Pak? Apakah ada agenda rutin atau biasa ada per bulan, per tahun? Kalau bicara kolaborasi ya terus berjalan, karena apalah daya kita sebagai pengurus sebuah federasi apabila kita nggak ada klub. Karena klub itu adalah sebagai akar rumput kita dalam hal pemasalan olahraga panjat tebing. Mereka lah pintu masuk pertama seorang atlet yang diajari lalu dibina oleh mereka. Jika sudah menemukan titik mau prestasi dibawa oleh federasi, begitu pintu masuknya. Baik. Berarti saat ini untuk berkolaborasi masih akan terus berlanjut ya Pak dengan klub-klub lokal. Apa saja peraturan baru yang ditetapkan dalam kompetensi panjat tebing di tingkat nasional atau di tingkat internasionalnya Pak? Sampai dengan hari ini belum ada aturan yang baru. Cuman ada aturan terbaru nih terkait dengan jumlah finalis. Jumlah finalis di boulder maupun di lead yakni 8 orang. Terus jumlah semifinalis di boulder dan lead yakni 26 orang. Yang sebelumnya hanya mengatur 15 atau berapa orang ya. Dan satu. Yang kedua, alhamdulillah ini terbaru kami dapat kabar dari IOC sama dari Lembaga Olimpiade Internasional bahwasanya nanti di Olimpiade LA 2028 panjat tebing akan ada penambahan nomor medali. Yang sebelumnya dapat hanya 4 emas, sekarang akan menjadi 6 medali emas gitu. Berarti itu peraturan baru yang menguntungkan atau merugikan Pak? Menguntungkan buat semua atlet, ya menguntungkan lah. Karena semua bisa dapat kesempatan lebih besar ya Pak untuk mendapatkan medali. Ya, sama kuotanya semakin banyak sekarang. Ya, jadi setiap negara nanti bisa berpeluang lebih dari 4 atlet bisa ikut Olimpiade. Berarti adanya peraturan baru ini sangat amat menguntungkan. Ya. Oke. Untuk saat ini apa upaya yang dilakukan untuk menarik lebih banyak sponsor atau dukungan bagi olahraga panjat tebing selain daripada sponsor-sponsor yang udah masuk Pak? Sponsor itu kan, dunia usaha itu kan selalu bertanya, artinya gini nih, kolaborasi kerjasama dengan dunia usaha itu kan apa yang dia dapatkan juga kan? Nggak bisa kita bicara hanya kita yang didapatkan saja betul. Gitu. Ya, artinya kita sebagai federasi harus komitmen, konsisten. Jika kita sudah kerjasama dengan salah satu produk itu, maka jangan menyentuh produk yang lain, begitu kan? Akhirnya nanti produk tersebut terimage lah di dunia olahraga kita. Nah, intinya di situ sebenarnya. Bagaimana kita sebagai federasi bisa konsisten menjaga dan komitmen menjaga produk atau sponsor yang telah kerjasama dengan kita. Jangan pernah membawa yang baru dengan apa namanya itu, dengan produk yang sama. Contohnya kan itu kan sering terjadi nih di dunia apapun ya sekarang ya. Nah itu mungkin yang kami konsisten di situ. Mudah-mudahan di situ. Contoh saat ini kami di dunia bank hanya satu, Bank BSI. Di produk jamu Sido muncul. Di produk apa namanya itu perumahan PIK. Nah, di perbankan Artagraha. Nah, artinya kita jaga itu aja tuh, image itu jangan udah tahu kita bawa bank BSI, bawa bank BRI, bank yang BCA atau apa. Iya. Jadi kan akhirnya masyarakat juga bingung. Ini sebenarnya apa sih akhirnya kan? Nah, yang bagus kan ada image gitu lah, ada image. Oh ya, contoh kayak Polopoli, Proliga kan. Nah, Proliga jadi kan image-nya di Proliga. Apa sih sponsornya? Sponsornya ini, ya begitu, konsisten di situ sih. Oke, berarti sejauh ini sponsor-sponsor dan dukungan yang sudah masuk akan terus dijaga ya Pak oleh federasi. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Pak, ini adalah sebuah harapan dari Bapak untuk olahraga panjat tebing ini, apa sih Pak yang bakalan Bapak sampaikan dan Bapak titipkan? Saya sih berharap olahraga panjat tebing yang awalnya mulanya dari sebuah olahraga rekreasi, sebuah olahraga tantangan. Kami dulu itu jauh banget terbayang di otak kami panjat tebing akan dipertandingkan di PON, panjat tebing akan ditandingkan di Asian Games maupun di Olimpiade. Kami saat dulu itu hanya sebuah hobi
sebuah olahraga rekreasi tantangan di gunung dan di tebing-tebing alam. Tapi saat ini alhamdulillah dengan sebuah kecepatan lompatan yang sangat cepat, mudah-mudahan dengan lompatan yang sangat cepat ini saya berharap orang-orang yang terlibat dalam dunia panjat tebing ini mampu beradaptasi dengan cepat juga. Kalau olahraga panjat tebing sekarang udah masuk wilayah olahraga prestasi, di mana di dalamnya harus kita bina, harus kita bikin format yang benar, aturan yang bagus, konsisten yang kita terapkan bersama-sama agar membawa olahraga panjat tebing terus berprestasi. Itu sih harapan saya sih. Baik, jadi ada sebuah harapan besar dari Bapak Arsani untuk kemajuan panjat tebing di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arsani telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di podcast olahraga informatif Poin Provinsi Banten. Untuk ini saya Belinda Kamuliana pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya. Salam olahraga Jaya. Banten hebat juara.